Renungan Harian Katolik Sabtu 31 Mei 2025. Berbagi sukacita. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lukas bab 1 ayat 40 sampai 41. Saudara-saudara, di antara banyak nama wanita yang terdapat dalam kitab suci, ada dua wanita yang memiliki peran yang besar dalam karya keselamatan Allah, yaitu Maria dan Elisabet. Allah berkenan memilih Elisabet untuk melahirkan Yohanes, nabi terakhir yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian Allah memilih Maria supaya berperan serta dalam puncak karya keselamatannya, yaitu melahirkan Yesus putranya yang akan menjadi juru selamat untuk segala bangsa. Mereka berdua sungguh wanita pilihan Allah sejak semula. Hari ini dalam kalender liturgi gereja, kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet. Dari cerita Injil kita mengetahui bahwa peristiwa kunjungan ini terjadi perjumpaan yang luar biasa. Elisabet bersukacita, juga bayi kecil yang kemudian kita mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis ikut melonjak kegirangan dalam rahimnya. Tentu saja hal itu bukan karena Maria sendiri, tetapi terutama karena bayi di dalam rahimnya yang dikandung dari Roh Kudus. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kunjungan Maria kepada Elisabet, saudarinya, pastilah membawa sukacita besar, apalagi waktu itu Elisabet sedang mengandung di masa tuanya. Rupanya sukacita itu bukan hanya manusiawi, melainkan sampai pada tingkat iman. Sukacita itu jauh lebih dalam dan mendasar daripada sukacita manusiawi. Elisabet percaya bahwa yang berkunjung adalah Maria yang sedang mengandung Yesus, Sang Penyelamat. Maria mengunjungi Elisabet untuk melayani dia. Dikatakan bahwa Elisabet memasuki bulan yang ke-6 kandungannya dan Maria tinggal selama 3 bulan di situ. Ini berarti Maria melayani atau menolong Elisabet sampai ia melahirkan, sampai tuntas. Hal ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa Allah tidak setengah-setengah dalam memberikan pertolongan, tetapi selalu sampai beres semuanya. Hendaklah kita juga memberikan pertolongan kepada sesama secara total sebagaimana diteladankan oleh Maria. Tuhan adalah sumber sukacita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dipanggil untuk berbagi sukacita dengan sesama. Hal ini mungkin terjadi kalau kita sungguh-sungguh punya relasi yang dekat dengan Tuhan, seperti jarak hati Maria dan rahimnya di mana Yesus ada di dalamnya. Marilah kita membangun relasi dekat dengan Tuhan agar kita mampu menjadi sumber sukacita bagi sesama. Demikianlah tanda kesaksian Kristiani kita, yaitu menjadi sumber sukacita bagi sesama, karena Kristus yang kita bawa dalam hati kemana saja kita diutus. Kabar baik, kabar yang membangun dan menggembirakan sesama, janganlah kita tunda atau simpan bagi diri kita sendiri. Kita patut berbagi sukacita dengan mereka yang sedang bergembira. Demikian pula sebaliknya. Jika sesama dalam situasi membutuhkan bantuan itu, janganlah kita menunda,
tetapi secepatnya kita membantu. Kita membagikan apa yang kita dapat bagikan setiap ada kesempatan. Perjumpaan pribadi seperti yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth semakin sering digantikan oleh pertemuan virtual. Meskipun demikian, para lansia, misalnya, amat membutuhkan perjumpaan pribadi secara langsung. Kehangatan manusiawi tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi. Ya Bapa, Engkaulah berkenan memilih Maria dan Elizabeth dalam rencana karya keselamatan-Mu karena kesalehan mereka. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.